Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan ulangan harian kelas 2, tema ke-7, subtema ke-1, semester 2, kurikulum 2013, edisi revisi. Berikut sudah tersedia soal-soalnya untuk belajar teman-teman semuanya. Tapi sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus ucapkan banyak terima kasih. Oke, langsung saja kita ke soal-soalnya. Nomor 1. Kita tidak boleh titik-titik teman yang berkacamata. Kita tidak boleh titik-titik kepada teman yang berkacamata. A. Menghargai, B. Menjauhi, atau C. Mendekati. Ya, kita tidak boleh tidak boleh apa sama teman yang berkacamata? Ya, tidak boleh menjauhi ya. Harus dihargai dan harus kita dekati ya. Jangan pilih-pilih teman tentunya. Oke, nomor 2. Keluarga Cici selalu menjaga kebersamaan keluarga. Berikut ini cara menjaga kebersamaan keluarga. Kecuali yang bukan ya. A. Melakukan ibadah bersama, B. Menemani adik belajar, atau C. Menyendiri di kamar. Ya, di sini yang kegiatan yang bersama-sama ya, A dan B ini kegiatan bersama-sama, sedangkan yang C ini adalah kegiatan sendiri saja, menyendiri di kamar. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 3, perilaku baik menghadapi perbedaan warna perilaku baik menghadapi perbedaan warna kesukaan, yaitu perilaku yang baik berarti ya, A. Mengejek, B. Bertengkar, atau C. Memuji. Ya, ini karena perilaku baik maka harus saling memuji ya, atau memuji teman yang beda kesukaan dengan kita ya, beda warna kesukaan dengan kita. Oke, selanjutnya kegiatan anggota keluarga di rumah beragam. Contoh kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Nah, kegiatan bersama-sama yang dilakukan di rumah. Yang mana ya? A. Uni belajar menulis di kamar. B. Ibu memasak di dapur. C. Ayah menemani Buyung belajar. Gimana nih? Contoh kebersamaan dalam keragaman di rumah. Kalau A ini Uni belajar menulis di kamar, berarti menulis di kamar ini sendiri ya, tidak ada kebersamaannya. Kemudian yang kedua, ibu memasak di dapur. Nah, di sini tidak dituliskan ibu masak dengan siapa, sendiri berarti ya. Yang C, ayah menemani Buyung belajar. Nah, di sini ada ayah, ada juga Buyung. Nah, berarti lebih dari satu atau dua orang. Ini dua orang lebih, ini namanya bersama ya, bersama. Nah, ini berarti jawabannya adalah C ya, karena ada kebersamaan dalam keragaman. Oke, selanjutnya sini ada cerita ya. Teks berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. Perhatikan teks berikut ini. Ini Kancil yang baik judulnya. Kancil hidup di hutan bersama teman-temannya. Kancil sangat ramah dan suka menolong teman-temannya. Hanya saja Kancil memiliki kebiasaan buruk. Kancil suka mencuri barang-barang milik orang lain. Setelah mencuri, Kancil membagi-bagikannya kepada teman-temannya. Teman-teman Kancil tidak mengetahui jika ternyata Kancil suka mencuri. Hingga suatu hari, Lembu tak sengaja melihat Kancil sedang mencuri semangka di kebun Bumirah. Lembu menceritakan hal tersebut kepada teman-teman yang lain. Ketika Kancil datang membawa sekarung semangka untuk teman-temannya, mereka tidak mau menerimanya. Teman-teman Kancil sudah mengetahui semangka itu hasil curian, bukan hasil panen. Akhirnya Kancil mengakui perbuatan buruknya dan berjanji tidak berbohong dan mencuri lagi. Semangka itu pun dikembalikan kepada Bumirah lagi. Teman-teman Kancil bangga karena Kancil berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Oke, pertanyaannya, sifat buruk yang dimiliki Kancil pada Fabel tersebut adalah, nah, sini ada Fabel, berarti Fabel itu adalah cerita tentang binatang ya. Nah, ini atau cerita yang diperankan oleh binatang ya, Fabel. A. Suka membagi-bagi makanan, ini sifat buruk ya. B. Mau mengakui kesalahan, atau C. Suka mencuri milik orang lain. Ya, selain punya sifat buruk, ternyata Kancil juga ada sifat yang bagusnya ya dalam cerita ini ya. Tapi sayangnya ya, Kancil suka mencuri milik orang lain ya. Tapi Kancil juga berani tadi mengakui kesalahan ya. Nah, itu. Terus Kancil juga suka membagi-bagikan. Nah, membagikan makanan, ya sayangnya makanannya hasil curian. Nah, itu ya sifat buruknya. Tapi jangan ditiru. Nomor 6, bagaimanakah sikap teman-teman Kancil terhadap Kancil yang berubah menjadi baik?
kecewa, bangga, marah. Nah, di sini bangga ya. Ya, bangga karena Kancil berani mengakui kesalahannya gitu. Tapi kalau Kancilnya suka mencuri, ya malah kecewa ya. Teman-temannya pasti marah dan tidak suka pada Kancil. Tapi Kancil sudah menunjukkan keberanian dan mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki dirinya. Itu yang teman-temannya bangga dari Kancil ini. Oke, nomor 7. Apa yang dilakukan Kancil saat teman-temannya tidak mau menerima pemberiannya? A. Kancil merasa kecewa dan membenci teman-temannya. B. Kancil mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Atau C. Kancil mengembalikan semua barang yang dicurinya. Nah, pada saat tadi diketahui bahwa makanannya bukan dari hasil panen, maka Kancil teman-temannya tidak mau menerimanya karena hasil curian. Nah, maka Kancil di sini ia mengaku ya. Nah, Kancil mengakui perbuatan buruknya dan berjanji tidak berbohong dan mencuri lagi. Berarti jawabannya yang mana ini? Iya, yang B ya. Kancil mengakui kesalahan dan seterusnya. Nomor 8. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan adalah. Tadi ya, sudah ada A. Legenda, B. Mite, atau C. Fabel. Ini Fabel ya. 9. Ale memiliki satu buah apel. Buah apel dipotong dua bagian sama besar. Satu bagian apel dinyatakan dengan pecahan. Nah, tadi kan apelnya ada dua ya. Berarti per dua ya. Satu bagian berarti 1/2 ya. Ada satu bagian terus tadi dibagi dua, berarti 1 dari 2 ya, berarti 1/2. Nah, 1/2 itu adakah sini? A setengah, B 1/3, C 1/4. Nah, 1/2 itu sama juga dengan setengah ya, atau 1/2 atau 1/2 ya. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10, perhatikan gambar berikut. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, sebelumnya kita hitung dulu ada berapa ini? Bagiannya 1, 2, 3, 4. 4 ya, berarti per 4 udah pasti ini. Dan yang diwarnai ada 1, berarti 1. Tadi banyaknya bagian ada 4, di 1/4. A, B, atau C? C ya. Nah, karena ini ada 4 dan 1 yang diwarnai. Berarti 1 mewakili dari 4 bagian. Jadi 1/4. Oke, nomor 11. Eko memiliki sebuah kue. Eko memotong kue menjadi 1/3 bagian. Kue dipotong menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, ini 1/3 bagian. Berarti 3-nya ini adalah pembagiannya ya. Kue 1 dibagi 3. Berarti di sini kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar gitu ya. Jadi kalau dibagi 4 ya, kalau 1/4 bagian berarti kuenya dibagi 4 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, nomor 12. Bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, ini yang warna oranye pink ya. Apa ini? Pink atau ungu nih? 1, 2, 3 berarti per 3. Nah, karena yang diwarnain 1 berarti 1/3 gitu ya hitungnya. 1, 2, 3 ada 3, 1/3 ya. Dan yang diwarnai 1 berarti 1/3 jawabannya. Oke, 13 ada PJOK ini. Ale bermain dalam kolam dangkal. Ale membungkukkan badannya ke depan. Kepala Ale masuk ke dalam air. Gerakan yang dilakukan Ale adalah, nah, yang mana tuh? Kepalanya dimasukkan ke dalam air. Nah, kita lihat yang A bukan, yang B apa, yang C. Kita lihat di sini apa? Ale membungkukkan badan dan kepala dimasukkan ke dalam air. Nah, yang membungkukkan ini ya, C. Oke, nomor 14. Alat bantu pada gambar di atas digunakan untuk berlatih apa? Nah, ini ada apa nih? Ya, pelampung ya. Ini untuk senam, renang, atau lari? Ya, kalau pelampung itu jelas untuk belajar berenang ya. 15. Latihan pada gambar dilakukan dengan cara apa? A. Menekuk di air, B. Jongkok di air, atau C. Membungkuk di air. Nah, ini namanya membungkuk di air. 16. Perhatikan latihan pengenalan air yang dilakukan dengan jongkok adalah. Yang jongkok yang mana? A, B, C, atau D? Nah, ini C ya, jongkok. 17. Lagu Cicak di Dinding dinyanyikan dengan tempo apa? Sangat lambat, agak cepat, sangat cepat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merambat. Merayap bukan merambat. Nah, sangat lambat, agak cepat, atau sangat cepat? Ya, dan jawabannya adalah ya agak cepat ya. Oke, 18.
Berikut termasuk bunyi lemah, kecuali yang suaranya lemah. Yang mana ya? Tepuk tangan, jentik jari, entah kaki. Nah, tepuk tangan jelas ada suaranya ya. Entah kaki juga ada suaranya. Nah, jentik jari malah nggak ada suara. Jentik jari gimana? Ya, jawabannya ini B ya. Ya, 18 B. 19, setiap ruas birama memiliki jumlah ketukan yang sama, berbeda, atau lain. Ya, setiap ruas birama memiliki jumlah ketukan yang sama. 20, saat berlatih menari, Made mengentakkan kaki ke lantai. Bunyi hentak kaki yang dilakukan Made terdengar kuat, keras, lemah. Ya, terdengar kuat ya. Oke, untuk soal isian ada 5. Berikut adalah jawabannya. Nah, sudah diisi. Kita langsung baca saja. Eko dan teman-teman memerankan Pabel. Ada teman berkacamata dan ada yang tidak. Semua harus bermain peran supaya berhasil ya mementaskan perannya atau Pabelnya, maka kita dilakukan dengan secara kompak ya. Cerita yang tidak benar-benar terjadi disebut dongeng ya. Bohongan ya, dongeng namanya. Pada pecahan angka pembagi disebut apa? Nah, ada pembilang itu yang di atas ya kalau pecahan, dan pembilang dan penyebut. Nah, angka pembagi itu artinya ada yang di bawah ya, 1/2. Nah, berarti 2-nya adalah penyebut contohnya. Seperti itu. Nomor 4, latihan gambar dilakukan dengan ini posisinya sedang apa? Jongkok ya. Kemudian sebelum masuk ke dalam kolam, basahi badan terlebih dahulu. Oke, seperti itu untuk latihan soal kelas 2 tema 7 subtema ke-1 semester 2 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.